Bab 731 meneteskan air mata ketika orang lain tidak mau, dan bertarung ketika orang lain tidak mau. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang, Malachai melangkah masuk ke dalam kuil para dewa yang terletak di jantung Kekaisaran Ares. Di belakangnya, beberapa penjaga dan pendeta wanita berbaring di tanah, tertidur. Drakoli tidak melukai mereka dengan cara apapun, dan hanya membuat mereka semua tertidur. Ketika dia mencapai kedalaman kuil, dia melambaikan tangannya dan air di sekitar patung dewi itu naik ke udara, dan berubah menjadi warna merah tua. Tak lama kemudian, patung itu bersinar, dan desahan keluar dari bibirnya. Malachai, teman lama, apa yang membuatku senang dengan kunjungan ini? Astarte, Dewi Ras Amazon, bertanya sambil tersenyum. Untuk bersenang-senang, aku tidak mengunjungimu untuk bersenang-senang, jawab Malachai sambil mendekati Dewi yang menatapnya dengan tatapan main-main. Aku datang ke sini untuk bertanya apakah prajuritmu siap menghadapi apa yang akan terjadi. Astarte terkekeh sambil berjalan berputar-putar di sekitar Malachai. Selama ribuan tahun, kekuatan prajuritku semakin kuat dari generasi ke generasi. Mereka mematuhi hukum yang kuberikan kepada mereka, kecuali beberapa yang memilih jatuh cinta, alih-alih kawin dengan pria terkuat. Tetap saja, anak-anak yang lahir dari cinta tetaplah Amazon. Tubuh mereka ditempa oleh kekuatan leluhur mereka. Jadi, jika kau bertanya padaku apakah mereka siap berperang, jawabannya adalah ya. Sekarang, kawan lama, giliranku untuk bertanya padamu. Petik 2. Apakah kau siap menghadapi apa yang akan datang? Astarte dengan lembut membelai sisi wajah kurus Malachai dengan punggung tangannya. Drakoli itu tidak menjauh dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Apa kau perlu bertanya? Malachai menjawab sambil mendengus. Astarte tersenyum, tetapi kali ini, senyumnya mengandung kesedihan yang hanya dipahami oleh Malachai dan dirinya. Malachai menatap wajah cantik Astarte untuk terakhir kalinya, sebelum berbalik untuk meninggalkan kuil. Ketika saatnya tiba, aku akan datang lagi untukmu, kata Malachai tanpa menoleh ke belakang. Astarte memperhatikan punggungnya yang menjauh, dengan senyum sedih yang sama terpampang di wajahnya. Hanya ketika dia tidak bisa lagi melihatnya, dia membuka bibirnya dan berbicara, dengan sangat lembut. Malachai, kamu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Mendengar hal-hal yang tidak didengar orang lain. Meneteskan air mata ketika orang lain tidak mau mendengarnya. Dan bertarung ketika orang lain tidak bisa. Sang Dewi mendesah sekali lagi sebelum dia berjalan kembali ke tempat asalnya. Setelah ribuan tahun, kamu akan sekali lagi berdiri di garis depan medan perang, kata Astarte tegas ketika air merah itu terbelah untuk dia seberangi. Kamu telah menjalani kehidupan yang sangat keras dan menyakitkan, teman lama. Segera, air itu jatuh ke kolam dan kembali ke warna aslinya. Patung Astarte berdiri tegak dan megah. Menunggu hari ketika sang pelindung dunia kuno akan datang mengunjunginya, untuk terakhir kalinya. Tanda pisah tanda hubung. Dua burung gagak berkokok di langit sebelum hinggap di dahan pohon. Mereka menatap lelaki tua yang sedang tidur siang dengan damai di dahan di seberang mereka. Kedua burung gagak itu saling melirik sebelum berkokok sekali lagi, untuk membangunkan si tua yang masih menikmati tidur siangnya. James membuka matanya dan menatap kedua burung gagak yang sedang menatapnya dengan ekspresi muak di wajah mereka. Lelaki tua itu menguap dan menggaruk kepalanya sebelum mengedipkan mata pada kedua burung gagak yang telah pergi selama beberapa hari. Apakah kalian berdua punya kabar untukku? Tanya James. Kedua burung gagak itu berkokok sekali lagi dan mengepakkan sayap mereka untuk terbang ke arahnya. Keduanya hinggap di bahu James dan memejamkan mata. James juga memejamkan mata, saat dia merasakan hubungan yang akrab antara kedua sahabatnya. Gambar-gambar mulai muncul di dalam kepalanya saat kedua burung gagak itu berbagi kenangan dengannya. Setelah melihat semua ingatan mereka, James mendesah dan menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Terus awasi mereka dan terus beri kabar, perintah James sambil melompat dari pohon. Aku akan kembali ke menara Babilonia. Kedua burung gagak itu menganggukkan kepala sebelum terbang menuju langit. James memperhatikan mereka hingga menghilang dari cakrawala. Dia tidak punya banyak waktu lagi, dan dia harus tiba di menara secepat mungkin. Vlad dan dia berpisah karena demigod berkata bahwa dia perlu bertemu dengan beberapa kenalan lamanya. James tidak keberatan karena tujuan mereka berdua sama. Karena itu, sebaiknya mereka bepergian sendiri-sendiri,
agar dapat menyelesaikan tugas masing-masing dengan mudah. Bandit tua itu menempelkan jari-jarinya di bibir dan bersiul. Dia bersiul berkali-kali, dan setiap nadanya berbeda. Setelah 2 menit, James berhenti dan berdiri dengan tenang. Tiba-tiba, terdengar suara meringkik di belakangnya. James tersenyum saat dia melihat seekor kuda berkaki 8 berlari kencang ke arahnya dari langit. Bulu kuda itu seputih salju, dan matanya sehitam batu bara. Jelas, ini bukan kuda yang sama yang pernah ditungganginya dahulu, tetapi James masih merasakan hubungan yang tak terbantahkan antara dirinya dan kuda yang luar biasa itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kuda berkaki 8 itu mendarat beberapa meter darinya. Kuda itu meringkik dan mendekati James dengan semangat yang telah mengakar dalam garis keturunannya. James dengan penuh kasih membelai kepala dan lehernya. "Kau pasti cicitnya," kata James lembut sambil bermain-main dengan telinga kuda itu. "Maukah kau menemaniku dalam kehidupan ini?" Kuda itu meringkik dan menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. "Kalau begitu, aku harus memberimu nama yang pantas," kata James sambil menatap kuda itu, tetapi kuda itu menggelengkan kepalanya dan meringkik tidak setuju. Mata James melebar sesaat sebelum digantikan dengan tatapan penuh pengertian. "Jadi, kau juga menginginkan itu?" James menepuk kepala kuda itu sambil tersenyum. "Baiklah, aku akan menghargai keinginanmu." Kuda itu meringkik pelan dan menyandarkan kepalanya di bahu James. Orang tua itu melingkarkan lengannya di sekeliling kuda dan mengusap lehernya, seperti yang biasa dilakukannya dulu. "Sleipnir, namamu akan menjadi Sleipnir," bisik James di telinga kuda itu. Telinga kuda itu berkedut, dan meringkik puas sebelum menyenggol kepala James dengan sisi pipinya. Kuda itu kemudian mundur beberapa langkah dan memberi isyarat dengan kepalanya. James terkekeh dan mengangguk. Dia kemudian menaiki punggung kuda itu. Bahkan tanpa pelana, dia duduk dengan nyaman di punggungnya. Sleipnir yakin bahwa tidak peduli seberapa cepat kuda itu berlari, penunggang di punggungnya tidak akan jatuh. Karena memang begitu, ia mencakar tanah dengan kukunya sebelum melesat maju. Tak lama kemudian kuda berkaki 8 itu berlari kencang ke langit, menuju menara Babilonia. Saat angin berembus melewati wajah James, beberapa kenangan pahit manis muncul kembali di dalam kepalanya. Itu adalah kenangan masa lalu yang sudah lama terlupakan, kenangan jalan yang pernah dilaluinya. "Berangkatlah tepat waktu, Sleipnir," perintah James. "Untuk Asgard, dan 9 alam. Vlad, sudah lama sekali sejak terakhir kali kau mengunjungiku, kabar buruk apa yang membawamu ke sini?" Makhluk raksasa berkepala singa dan bertubuh dilindungi oleh karapas mirip kura-kura menatap Vlad dengan keterkejutan terukir. Di wajahnya yang mengerikan, makhluk raksasa itu berkaki 6, dengan cakar seperti beruang dan ekor bersisik seperti ular. Namanya Tarasque. Ia dikenal oleh semua orang sebagai demigod penghuni daratan terkuat di dunia Hestia. "Kau membuatnya terdengar seperti aku hanya mengunjungimu saat aku membawa kabar buruk," jawab Vlad dengan nada tak berdaya. "Jadi, kau mengatakan bahwa aku salah." Petik 2. Tidak, kau benar. Aku memang membawa kabar buruk, tetapi aku kesal karena kau menganggapku seperti itu. Tarasque terkekeh saat makhluk itu tergeletak di tanah. Karena para demigod berumur panjang, mereka biasanya tidak mencari satu sama lain kecuali ada sesuatu yang sangat penting terjadi di dunia. Tentu saja, tidak semua demigod akur. Beberapa dari mereka saling membenci, dan sering berkelahi setiap kali mereka bertemu. Masing-masing memiliki wilayah kekuasaan sendiri, jadi cukup mudah untuk menemukan mereka. Vlad memutuskan untuk mengunjungi yang terkuat di lingkaran mereka terlebih dahulu, sebelum pergi ke demigod terdekat di area tersebut. Vlad dan Tarasque saling menatap. Meskipun Vlad memiliki banyak hal untuk dikatakan, secara naluriah ia merasa bahwa demigod setinggi 20 meter itu sudah menyadari hal-hal yang sedang terjadi di dunia. Namun, Vlad tahu bahwa jika ia tidak mencairkan suasana, tidak akan terjadi apa-apa dan permainan tatap-menatap mereka akan terus berlanjut. "Aku datang ke sini untuk berbicara tentang Malachai," kata Vlad setelah mengatur pikirannya. Ia telah mendapatkan kembali kebebasannya. Tarasque menganggukkan kepalanya. "Semua Chimaera berkewajiban untuk mempelajari glif kuno di dalam hutan Strathmore," komentar Tarasque. "Sama seperti leluhurmu sebelumnya, semua orang telah memperhatikan dengan saksama informasi apapun yang berhubungan dengan Malachai. Sekarang ia bebas, itu hanya bisa berarti satu hal, dan hanya satu hal saja." Vlad mengepalkan tangannya terlebih dahulu. Tarasque telah ada sejak era para dewa,
jadi ia tahu lebih banyak tentang sejarah dunia. Selama perang, demigod yang kuat ini memilih pihak kurcaci. Ia telah mengajari mereka cara membangun kerajaan mereka di bawah bumi, dan menempa baju besi dan senjata yang kuat untuk melindungi ras dan peradaban mereka. Karena itu, kurcaci adalah salah satu ras yang selamat dari era perang itu, dan telah berkembang pesat sejak saat itu. Perang, kata Vlad, perang yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Bukan sekadar perang biasa, Vlad, tetapi perang yang akan melampaui era para dewa. Perang yang mempertaruhkan seluruh dunia. Kalau begitu tidak, Tarasque menggelengkan kepalanya dengan tegas. Panggung sudah disiapkan, tetapi kita bukan bagian dari para aktor yang akan memainkan babak awal. Bagian kita akan datang menjelang akhir. Ya, menjelang akhir, ketika pilar-pilar yang menopang fondasi dunia ini akan terguncang. Tarasque berkata dengan sungguh-sungguh sambil menatap langit biru yang cerah. Bahkan sekarang, aku bisa merasakan bahwa bahaya besar sedang mendekati kita, namun, aku tidak bisa melihat melampaui langit dunia ini, komentar Tarasque. Saat ini, tanah air kita seperti istana pasir di pantai, berharap ombak tidak akan mencapai kita. Namun, cepat atau lambat, pasang surut akan naik. Ombak akan datang, dan ketika itu terjadi, mereka akan menyapu semua yang telah dibangun sejak dahulu kala. Demigod terkuat dari Hestia mendesah. Aku akan jujur padamu, Vlad, kata Tarasque dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku takut, sangat takut. Vlad bisa merasakan bulu kuduknya berdiri setelah mendengar suara Tarasque yang tak berdaya. Dia tahu bahwa perang besar akan segera dimulai, tetapi dia tidak tahu perang macam apa yang akan terjadi. Jika bahkan yang terkuat di antara mereka merasa lemah hanya dengan memikirkan pertempuran yang tak terelakkan yang akan segera terjadi, lalu apa yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa dilakukan siapapun? Seolah menyadari perubahan yang terjadi pada ekspresi Vlad, Tarasque menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan kekhawatiran di dalam kepalanya. Yakinlah, saat langit dunia ini runtuh menimpa kepala kita, aku akan berada di sana untuk menangkapnya, kata Tarasque. Tapi, aku tidak akan mampu menahannya sendirian. Demigod Hestia terkuat berdiri dari tanah dan menatap Vlad dengan ekspresi penuh tekad. Pergilah, Vlad, perintah Tarasque. Beritahu yang lain, saat langit berubah merah, dan api kehancuran turun ke dunia, pertempuran terakhir di dunia ini akan terjadi. Vlad menelan ludah tanpa sadar karena kata-kata Tarasque seperti ramalan. Meskipun tidak memiliki bukti, instingnya mengatakan kepadanya dengan pasti bahwa kata-kata monster mengerikan di depannya akan menjadi kenyataan. Berapa lama lagi kita punya waktu? Tanya Vlad. Dia ingin tahu berapa banyak waktu yang tersisa untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Tarasque tidak langsung menjawab karena sekali lagi monster itu menatap langit. Aku tidak tahu, jawab Tarasque. Mungkin, hanya Malacai yang tahu. Tarasque mulai berjalan pergi, dan Vlad hanya berdiri di sana sambil menatap Behemoth yang telah berjanji akan berada di sana saat langit akan runtuh. Punggung demigod yang dulu tampak kuat dan tak terkalahkan, kini bungkuk seolah membawa beban berat. Perang macam apa yang mungkin bisa melampaui perang yang terjadi di era para dewa? Vlad berpikir panjang dan keras, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dia belum lahir selama masa dunia yang gelap dan penuh gejolak itu, jadi dia tidak tahu seberapa besar skala perang yang akan datang. Jika bahkan kekuatan gabungan para demigod di dunia tidak dapat menghentikan apa yang akan datang, apakah ada harapan bagi mereka sama sekali? Vlad tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Meskipun dia adalah salah satu dari sedikit yang berdiri di puncak dunia, dia tidak maha kuasa. Tidak ada gunanya memikirkan ini sekarang, Vlad menggertakkan giginya saat dia berubah menjadi bentuk aslinya. Dia masih memiliki beberapa tempat untuk dikunjungi, dan menyampaikan kata-kata yang telah dikatakan Tarasque kepadanya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, satu hal yang pasti. Para demigod tidak bisa lagi menyendiri dan menjauh dari urusan alam fana. Tanda pisah tanda hubung. Jauh di atas pegunungan Kirintor, Takam menatap langit berbintang dengan lengan disilangkan di dadanya. Matanya bersinar dengan kekuatan saat lingkaran sihir terbentuk di bawah kakinya. Dia mengumpulkan kekuatan pegunungan Kirintor untuk melakukan mantra lingkaran ke-10. Malam itu, semua anggota suku berlutut saat mereka mentransfer kekuatan iman mereka kepada penguasa mereka. Seluruh benua selatan tidak menyadari bahwa sesuatu di luar pemahaman mereka sedang terjadi di pegunungan yang jauh,
yang terletak di ujung utara kerajaan Helan. Di malam yang gelap dan sunyi ini, saat bulan tidak terlihat sama sekali, para pelopor kemanusiaan sedang membuat persiapan untuk bertarung. Ini adalah masa-masa yang gelap dan sulit. Wanita tua itu, yang juga merupakan guru Selin, mendesah sambil menatap langit. Sebagai salah satu dewa dunia, kepekaannya untuk merasakan sesuatu yang dapat mengancam keberadaannya sangat tinggi. Di antara rekan-rekannya, satu-satunya yang dapat mengancamnya adalah Tarasque, tetapi dia tahu bahwa Dewa Pasifis itu tidak akan menyerang siapapun secara terbuka kecuali mereka menyerangnya terlebih dahulu. Tuan, apakah ada yang salah? Selin, yang baru saja kembali setelah mencari makan di hutan bertanya sambil meletakkan keranjang berisi tanaman herbal di atas meja. Ya, kata wanita tua itu sambil duduk di kursi favoritnya, tetapi kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Selin. Setidaknya, belum. Selin menatap gurunya dengan bingung. Gurunya adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia Hestia, dan sangat jarang baginya untuk melihat wanita tua itu merasa tertekan. Wanita tua ini terkenal karena ilmu sihirnya, dan tidak ada seorang pun di benua iblis yang berani mengganggunya. Meskipun banyak yang memperlakukannya sebagai makhluk jahat, Selin memperlakukannya dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Selain saudara perempuannya, Celeste, Selin memperlakukan nenek tua itu seperti ibunya. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah, nenek tua itu dan Selin memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga. Nama guru Selin adalah Baba Yaga, iblis yang sangat kuat yang telah meneror dunia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sekarang, dia hidup dalam pengasingan dan menikmati kehidupan yang damai di kedalaman hutan. Jauh dari urusan dunia, dan jauh dari politik kerajaan. Perasaan yang tidak mengenakan ini. Dari mana datangnya ini, pikir Baba Yaga sambil memegang bola kristal di tangannya. Yang ku tahu adalah bahwa itu datang dari suatu tempat di luar jangkauanku. Bola di tangannya bersinar, tetapi satu-satunya yang dilihat penyihir itu adalah kobaran api yang mengancam akan membakar segalanya. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, dia tidak dapat menemukan sumber api yang membuat hatinya bergetar. Selin, tinggallah di sini untuk sementara waktu, perintah Baba Yaga. Jangan tinggalkan benua iblis selama beberapa hari ke depan. Selin menganggukkan kepalanya. Dia tidak punya rencana apapun saat ini, selain menghabiskan waktu bersama gurunya hingga ramalan itu menjadi kenyataan. Jangan khawatir, guru, jawab Selin. Aku akan tinggal bersamamu untuk sementara waktu. Senyum muncul di wajah Baba Yaga yang keriput. Bagus. Sebagai guru Selin, dia tidak ingin muridnya mengalami celaka, terutama jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat dia duga, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kemana kita akan pergi, Elliot? Tanya Chloe. Jangan khawatir, kita tidak akan pergi terlalu jauh. Hanya pinggiran kota Orion, jawab Elliot. Hanya mau bertemu beberapa teman. Chloe mengerutkan kening, tetapi dia tetap memutuskan untuk mengikuti Elliot. Dia memperhatikan bahwa meskipun malaikat familiar itu tersenyum, bahasa tubuhnya memberitahu Chloe bahwa dia merasa cemas. Kedua familiar itu meninggalkan akademi dan menuju ke kota Orion. Elliot berkata bahwa dia akan bertemu teman-temannya, dan meminta Chloe untuk menemaninya. Peri kecil itu berpikir bahwa karena Elliot baru saja tiba di akademi, dia membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai pemandu wisata ke kota itu. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang penting, dia memutuskan untuk menemaninya dan membawanya ke tempat makan terbaik di kota Orion. Namun, setelah tiba di kota itu, Elliot terbang ke arah barat. Chloe merasa ini aneh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan terus mengikuti malaikat familiar yang senyumnya telah menghilang dari wajahnya. Apakah kita akan pergi ke hutan tupai liar? Chloe bertanya setelah melihat bahwa mereka menuju ke arah hutan, di luar pinggiran hutan. Elliot, apakah kamu berencana untuk menangkap tupai? Elliot membiarkan tawa keluar dari bibirnya sebelum menjawab pertanyaan Chloe. Lebih baik aku berburu tupai daripada menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi. Malaikat familiar itu tidak berkata apa-apa lagi dan terus terbang. Setengah jam kemudian, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di dalam kedalaman hutan. Di sana, sosok berjubah berdiri di tengah. Seekor burung biru bertengger di bahu orang itu. Saat burung itu melihat Elliot, ia langsung menjerit dan melotot penuh kebencian ke arah dua familiar yang mendekat. Apa kalian berdua menunggu lama? Elliot bertanya sambil melayang di depan sosok berjubah itu.
Hanya 2 hari, jawab sosok berjubah itu dengan kesal. Pertama-tama kau memintaku untuk datang ke sini secepat mungkin, tetapi saat aku tiba, kau memintaku untuk menunggu sampai kau datang untuk menemuiku. Katakan padaku, apakah kau memintaku datang hanya untuk mempermalukanku? Elliot menggoyangkan jarinya ke arah sosok berjubah itu sambil mendecakkan lidahnya. Aku tidak sebosan itu, jawab Elliot. Karena aku memintamu untuk datang, tentu saja ini sesuatu yang penting. Tapi sebelum itu, lepaskan tudungmu. Berbicara denganmu seperti ini semakin canggung, tidakkah kau setuju? Sosok berjubah itu mendengus, tetapi tetap melepaskan tudung dari kepala mereka. Wajah cantik yang familiar muncul di depan kedua familiar itu. Itu tidak lain adalah mantan tunangan William, Rebecca. Chloe melirik Elliot dan hendak meminta penjelasan ketika familiar malaikat itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya berbicara. Dengar, saat ini, kita tidak punya banyak waktu, kata Elliot sambil menatap kedua gadis itu, dan burung biru yang bertengger di bahu Rebecca. Burung itu tak lain adalah Meredith yang pangkatnya telah turun ke pangkat Centennial setelah pertarungannya dengan William. Bahkan sekarang, si burung biru membenci si peri setengah dengan penuh dendam. Jika bukan karena desakan Rebecca, burung itu tidak akan menemaninya dalam perjalanannya ke kota Orion, tempat Akademi Hestia berada. Kita perlu membuat lingkaran sihir tingkat tinggi yang akan memperkuat kekuatan sihirmu, Rebecca, kata Elliot. Kita harus melakukannya dalam waktu 2 hari. Apakah kau sudah membawa barang-barang yang kuminta? Rebecca mengangguk, aku membawa semuanya. Tapi, lingkaran sihir tingkat tinggi macam apa yang akan kau buat? Aku tidak tahu banyak tentangnya. Jangan khawatir, Meredith akan mengajarimu bagaimana melakukannya. Dan apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan bekerja sama denganmu? Si burung biru berbicara dengan nada menghina sambil menatap Elliot seolah-olah dia adalah musuh bebuyutannya. Selain warna rambut, gaya rambut, dan sikap angelik familiar, wajah Elliot adalah tiruan persis William, yang membuat darah Meredith mendidih. Bluebird menyesali kenyataan bahwa ia tidak dapat membunuh half-elf ketika ia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk mengakhiri hidup William. Sampai hari ini, ia menyimpan dendam jauh di dalam hatinya, dan ia akan melakukan apa saja jika itu berarti dapat mengakhiri hidup half-elf yang penuh kebencian yang telah membunuhnya karena jijik. Tidakkah kau merasakannya? Elliot bertanya pada Meredith yang kekuatan sihirnya perlahan meningkat. Atau kau pura-pura tidak merasakannya? Pangkatmu mungkin telah menurun, tetapi kau pernah menjadi demigod. Tentunya, instingmu masih setajam dulu, bukan? Ia tidak takut pada Bluebird karena pangkatnya hanya Centennial Beast. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia meminta Chloe untuk menemaninya untuk menghalangi Phoenix yang pendendam, yang ingin membalas dendam. Jadi, kenapa? Jawab Meredith. Suaranya dipenuhi kebencian, tetapi kata-kata Elliot membuatnya lengah. Apakah kau mengatakan bahwa kau tahu dari mana perasaan ini berasal? Elliot mengangguk. Seperti yang kukatakan, kita tidak punya banyak waktu. Kau juga bisa merasakannya, kan? Setiap jam berlalu, tekanan kuat itu semakin dekat. Jika kau tidak bekerja sama dengan kami, perasaan jahat yang kau alami akan datang kepadamu. Meredith menyipitkan matanya. Ia masih setengah ragu dengan kata-kata Elliot, tetapi tidak dapat disangkal bahwa familiar itu telah dengan tepat menggambarkan apa yang ia rasakan. Nalurinya berteriak padanya bahwa sesuatu di luar jangkauan kekuatannya akan datang dari balik cakrawala. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk mengesampingkan dendamnya dan mencari tahu alasan kecemasannya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Tanya Meredith. Elliot mendesah dalam hati karena rintangan pertama telah teratasi. Selama ia mampu mendapatkan kerja sama Meredith, tahap selanjutnya dari rencananya akan berjalan lancar. Aku ingin kau membuat lingkaran sihir tingkat tinggi yang akan membengkokkan ruang, jelas Elliot. Kita akan menggunakan benda-benda yang dibawa Rebecca untuk memperkuatnya. Meredith mengerutkan kening sebelum menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan cukup. Aku melihat benda-benda yang dibawanya, dan itu tidak akan cukup untuk apapun yang kau rencanakan. Kau tidak perlu khawatir tentang ini, Elliot melambaikan tangannya dengan santai. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan adalah membuat lingkaran sihir, dan memperkuatnya dengan benda-benda yang dibawa Rebecca. Aku akan mengurus sisanya. Meredith mendengus karena familiar itu mengabaikan pendapatnya. Namun, ia masih penasaran dengan apa yang direncanakan Elliot. Jadi ia memutuskan untuk bekerja sama untuk sementara waktu. Ingat, kau harus menyelesaikan lingkaran sihir itu dalam waktu 2 hari,
kata Elliot dengan ekspresi serius. Aku tidak peduli jika kau membenciku dan William, tetapi demi kebaikanmu, sebaiknya kau tidak mencoba sesuatu yang aneh. Aku bersumpah bahwa jika lingkaran sihir itu tidak selesai dalam waktu 2 hari, aku akan menguburmu sendiri di tanah malam. Meredith menggigil saat kenangan traumatis itu kembali berkelebat di dalam kepalanya. Ice Phoenix menatap wajah Elliot dan merasakan jantungnya bergetar. Kejadian yang terjadi di pegunungan Savaden telah meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Jika itu terjadi lagi, Ice Phoenix, yang telah menjaga wilayah kekuasaannya selama ratusan tahun, tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi lagi sehari berlalu setelah Elliot dan Chloe meninggalkan akademi. Elliot sudah memberitahu William bahwa dia berencana untuk berkeliling kota bersama Chloe, jadi half-elf itu tidak terlalu memikirkannya. Malaikat familiar itu hampir selalu berkeliaran di sekitar akademi, dan William sudah terbiasa dengannya. Sedangkan Conan, iblis yang menyedihkan itu akan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari Claire. Namun, untuk beberapa alasan yang aneh, peri kecil yang murung itu selalu dapat menemukan tempat persembunyian Conan. Seolah-olah dia telah menempatkan semacam pelacak padanya, membuatnya tidak dapat lepas dari genggamannya. Karena itu, iblis kecil itu kembali ke dalam tubuh William dan menolak untuk keluar. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat dia pikirkan yang akan memungkinkannya untuk lolos dari pemeriksaan fisik yang telah dilakukan Claire padanya beberapa hari terakhir ini. Pada akhirnya, Claire tidak punya pilihan selain mengesampingkan rencananya untuk pemeriksaan ekstensif dan menemani William ke kuil yang terletak di sisi timur akademi. Peri kecil yang murung itu entah bagaimana telah mendapatkan persetujuan kepala sekolah, yang mengejutkan half-elf itu. Karena itu, kesannya terhadap Claire meningkat. Namun, kesan itu mencapai titik terendah ketika dia mengetahui alasan sebenarnya mengapa Byron setuju untuk membiarkan William menemui Shannon. Claire hanya mengatakan bahwa jika Byron tidak setuju untuk mengizinkan William pergi ke kuil, dia akan meminta saudara perempuannya untuk menghancurkan koleksi berharga milik Byron. Karena ancaman ini, Byron dengan enggan setuju untuk mengakomodasi permintaan Claire dan memberikan persetujuannya. Setelah mendengar bahwa Byron telah berkompromi, Celeste memutuskan untuk menemani William menemui Shannon. Bukan hanya dia yang memilih untuk menemani remaja berambut merah itu. Putri Sidoni, Chiffon, Kenneth, dan Lilith juga memilih untuk menemaninya. Ian juga ingin pergi, tetapi Celeste mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Shannon mungkin akan mengalahkan perlawanan spiritualnya, dan memaksanya untuk bunuh diri. Bahkan William pun tidak terkecuali, tetapi Celeste percaya bahwa selama dia dan para pendosa lainnya masih ada, mereka dapat mencegah skenario terburuk terjadi pada half-elf. Saat kelompok itu berjalan menuju kuil, Celeste memutuskan untuk menanyakan pertanyaan yang ada di benaknya sejak William membuka topik tentang bagaimana dia mengetahui keberadaan Shannon. "Siapa yang memberitahumu tentang Shannon?" tanya Celeste. "Sejauh yang aku tahu, kurang dari 10 orang di dunia tahu di mana dia tinggal saat ini. Aku kenal semua orang itu, jadi mustahil bagimu untuk mendapatkan informasi apapun dari mereka. Bagaimana kamu mengetahui tentang keberadaannya?" William merenungkan cara terbaik untuk menjawab pertanyaan ini, tetapi setiap alasan yang muncul di benaknya tidak masuk akal. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan metode yang paling aman untuk menjawab pertanyaan Celeste. "Seorang dewa memberitahuku tentangnya," jawab William. "Dewa itu juga memberitahuku bahwa aku perlu menyelesaikan masalahnya. Dengan melakukan itu, aku akan dihadiahi kekayaan yang akan membuatku menjadi pria yang bahagia." Celeste menatap William dengan ekspresi ragu, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan kata-kata half-elf itu. Karena orang-orang yang tahu tentang keadaan Shannon adalah orang-orang yang dapat dipercaya, hanya orang-orang di luar lingkaran mereka yang bisa memberitahu William di mana dia bisa ditemukan. "Dengar, aku tahu kau memiliki tekad yang kuat, tetapi orang yang akan kau hadapi berada di luar pemahaman," Celeste memperingatkan. "Jika aku menganggapmu tidak dapat mempertahankan alasanmu, aku akan segera mengusirmu dari kuil." "Apakah aku sudah menjelaskannya dengan jelas?" William mengangguk. Dia telah mendengar tentang ketenaran Shannon, dan karena itu, kuil itu telah menjadi area terlarang dan dijaga ketat. Beberapa lapisan perlindungan juga telah ditambahkan untuk menciptakan banyak penghalang yang mencegah orang lain masuk dan keluar dari kuil. Para pengawal mengizinkan kelompok William lewat karena mereka sudah diberi tahu tentang kedatangan mereka. Celeste juga merupakan salah satu dari segelintir orang yang bisa memasuki tempat itu,
jadi melihatnya bersama William membuat para pengawal merasa tenang. Lapisan keamanan ini bahkan lebih ketat daripada yang menjaga perbendaharaan kerajaan kita, kata Putri Sidoni setelah mereka melewati pos pemeriksaan terakhir, yang mengarah ke kuil. Lebih dari 100 orang telah meninggal saat datang ke sini, komentar Celeste. Beberapa dari mereka adalah bangsawan berpangkat tinggi dari Kekaisaran Benua Tengah. Sayangnya, rasa ingin tahu mereka telah mengalahkan mereka dan hidup mereka berakhir sebelum mereka sempat melakukan hal-hal besar untuk memberi manfaat bagi dunia. Celeste kemudian melirik William sekilas sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke pintu masuk kuil. Aku hanya berharap kau tidak berakhir seperti mereka, William, kata Celeste. Kau adalah salah satu pilar generasi muda. Jika kau meninggal di sini, itu akan menjadi kehilangan besar bagi kemanusiaan. Celeste tidak menambahkan bahwa jika William meninggal, adiknya, Celine, juga akan sangat sedih. Peri cantik itu bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah William bunuh diri saat dia melihat orang yang telah tinggal di kuil sejak dia berusia 5 tahun. Ingat, jika dia melakukan sesuatu yang aneh, kalian semua akan menahannya sesegera mungkin, kata Celeste kepada anggota Deadly Sins yang datang bersama William. Pukul dia sampai pingsan jika perlu. Jangan biarkan dia mengakhiri hidupnya. Putri Sidoni, Chiffon, Kenneth, dan Lilith menganggukkan kepala mereka. Wajah mereka menjadi serius saat Celeste membuka pintu yang mengarah ke area terdalam kuil. Suara lonceng bergema di sekeliling saat pintu dibuka. Lonceng-lonceng itu diletakkan di sana untuk memberitahu Shannon bahwa seseorang telah memasuki kuil. Tatapan William membeku saat melihat orang yang duduk di tengah ruangan. Dia memegang kuas di tangan kirinya dan matanya terfokus pada kanvas. William merasakan sesuatu mencengkeram hatinya saat pikirannya mulai kabur. Meski begitu, dia memfokuskan tekadnya pada penglihatannya, saat dia melihat wajah gadis yang kesedihannya terukir di wajah cantiknya. Saya melihat Anda membawa tamu untuk saya, Profesor Celeste, suara yang menggetarkan jiwa keluar dari bibir wanita muda itu. Dia kemudian menoleh untuk menilai para tamu yang datang mengunjunginya. Petik 2, hati saya mengatakan bahwa kalian bertiga adalah saudara perempuan saya, kata wanita muda itu dan sedikit keterkejutan dapat dideteksi dalam suaranya yang menggetarkan jiwa. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju pada William, dan senyum mengejek muncul di wajah cantiknya. Katakan padaku, orang asing, kejahatan macam apa yang telah kamu lakukan sehingga gadis-gadis ini membawamu ke sini untuk mati? Tanya wanita muda itu. Tatapan mata dan suaranya yang sedih membawa kekuatan yang membuat kaki William melemah, dan hampir membuat half-elf itu jatuh ke tanah. Untungnya, yang lain memperhatikannya dengan saksama. Putri Sidoni dan Chiffon buru-buru menopang tubuhnya, sehingga dia bisa tetap berdiri. Tindakan ini membuat wanita muda yang duduk di kursi itu mengangkat alisnya karena terkejut. Dengan pandangan sekilas, dia bisa tahu bahwa remaja berambut merah itu adalah seseorang yang dipedulikan oleh saudara perempuannya. Hal ini menggelitik minatnya, dan dia sekali lagi menatap pria yang napasnya mulai berat. Aku, William mencoba memaksakan sebuah kata untuk menjernihkan pikirannya yang mulai berhamburan. Perasaan ini jauh lebih kuat daripada mantra kebingungan yang telah dilemparkan Byron kepadanya ketika dia diinterogasi di Pulau Antilia. Itulah kata terakhir yang diucapkan William sebelum dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Saat matanya perlahan tertutup, dan inderanya mulai meninggalkannya, desahan gadis cantik itu, yang membuat jiwanya gemetar, mencapai telinganya. Desahan yang begitu menyedihkan, dipenuhi dengan kesepian dan ketidakberdayaan. Itulah hal terakhir yang didengar William sebelum ia pingsan dalam pelukan kekasihnya. Kakak-kakak, datanglah mengunjungiku saat kalian punya waktu, komentar wanita muda itu sambil menatap William yang tengah disokong oleh Putri Sidoni dan Chiffon. Jika kalian peduli dengan kesejahteraannya, akan lebih baik jika kalian menjauhkannya dari tempat ini. Wanita muda itu kemudian mengangkat kuasnya dan mulai menggambar di kanvas kosong. Aku akan menunggu kalian semua untuk menceritakan kisah-kisah tentang dunia luar. Dunia yang jauh dari jangkauanku. Ketika William membuka matanya, dia mendapati dirinya kembali ke dalam kamarnya di kamar asrama. Jendela-jendelanya terbuka, namun, ruangan itu gelap. Half-elf itu mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Perlahan, namun pasti, gambaran-gambaran itu perlahan muncul kembali dalam ingatannya, memberinya gambaran yang lebih jelas tentang seperti apa rupa Shannon. Di dalam ruangan,
ada seorang wanita muda duduk di kursi dan memegang kuas di tangan kirinya. Dia memiliki rambut putih panjang, dan matanya berwarna ungu. Hal yang paling menonjol dari penampilannya adalah telinga yang ada di atas kepalanya. Telinga Shannon tidak menyerupai telinga spesies humanoid manapun. Telinganya tampak seperti telinga biskin berbulu halus yang pernah dia lihat di beberapa komik dan acara TV di bumi. William tidak dapat mengingat apakah itu telinga kucing, atau telinga rubah karena suaranya yang halus dan menggetarkan jiwa, membuatnya tidak dapat membentuk pikiran yang koheren. Yang dapat dia katakan hanyalah bahwa gadis itu mirip dengannya. Seorang blasteran bercelana pendek, setengah manusia, setengah biskin. Half-elf itu mengusap bagian belakang kepalanya. Di sanalah seseorang memukulnya, tetapi rasa sakitnya sudah lama hilang. Jelas, dia sudah sembuh dari lukanya dan hanya tetap tidak sadarkan diri karena kekuatan keilahian Shannon yang kuat. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, pintu kamarnya terbuka. Ian masuk sambil mendorong troli makanan yang diambilnya dari ruang makan asrama. "Senang melihatmu sudah bangun," kata Ian sambil berjalan ke arahnya sambil tersenyum. William mengerutkan kening saat dia menatap kekasihnya. "Sudah berapa hari aku tidur?" "Hanya beberapa jam," jawab Ian sambil menatapnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. "Apakah kamu merasa sakit dimanapun?" William menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Aku tidak merasakan sakit dimanapun." Dia tidak berbohong. William telah meminta Optimus untuk menjalankan pemindaian diagnostik untuk memeriksa kondisinya, dan hasilnya menunjukkan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. "Bagus. Aku terkejut saat kau digendong kembali ke asrama oleh Kenneth. Aku tidak menyangka kau akan kembali dengan cara seperti itu. Aku juga tidak menyangka akan dibawa ke keadaan seperti itu. Sepertinya aku perlu mengubah strategiku saat berinteraksi dengan Shannon." William mendesah. Hanya sekilas pandang, dan beberapa patah kata dari Shannon sudah cukup membuatnya tidak dapat mempertahankan akal sehatnya, dan itu membuatnya gelisah. Ian berubah menjadi wujud putri duyung dan menangkup wajahnya. Kemudian, wanita itu mencium keningnya sebelum menepuk kepalanya. William memejamkan mata dan membiarkan dirinya dipeluk oleh wanita yang telah memberikan separuh hatinya untuknya. "Kau tak perlu terburu-buru," kata Ashe seraya menarik William lebih dekat hingga kepala William bersandar di dadanya. "Kau bisa melakukannya pelan-pelan. Shannon tidak akan pergi kemanapun. Sidoni dan Chiffon sudah menceritakan semuanya padaku." "Memem," jawab William seraya merasakan kelembutan dan kehangatan tubuh Ashe. Keduanya tetap seperti itu selama beberapa menit sebelum putri duyung cantik itu dengan enggan melangkah mundur. "Makanlah dulu," kata Ashe seraya berjalan menuju troli makanan. "Sekarang sudah pukul 8 malam dan kau sudah tidur selama 10 jam. Ashe tidak menunggu jawaban William dan menata makanan di atas meja di kamarnya. Aroma makanan yang lezat tercium di indranya, dan saat itulah ia menyadari bahwa ia sangat lapar. Setelah menghabiskan semua yang dibawakan Ashe untuknya, William berjalan menuju balkon kamarnya. Ashe mengikutinya, dan mereka berdua duduk di sana sambil memandangi bintang-bintang di langit. "Ashe, ujian terakhir Amon agak sulit," kata William setelah beberapa menit berlalu. "Namun, jangan khawatir. Aku akan menemukan cara dan mencabut kutukan yang dijatuhkan padamu, St. dan Ishak. Aku janji." Ashe menganggukkan kepalanya. "Aku percaya padamu." Keduanya saling menatap sebentar sebelum mereka berbagi ciuman singkat namun penuh cinta di bibir. Setelah ciuman itu berakhir, Ashe mundur. Meskipun dia ingin tetap tinggal, dia punya janji dengan Putri Sidoni dan Chiffon. Ketiga kekasih William memutuskan untuk mengadakan pertemuan tentang cara membantu William menyelesaikan misi terakhirnya. Mereka berencana untuk merahasiakannya untuk sementara waktu sampai mereka menemukan cara untuk mengatasi keilahian Shannon yang kuat. "Aku akan pergi sekarang," kata Ashe sambil membelai pipi William. "Panggil saja aku jika kamu butuh sesuatu." "Memem." William menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ashe membatalkan transformasinya sebelum meninggalkan ruangan. William memperhatikannya pergi sambil mendesah. Half-elf itu sekali lagi menatap bintang-bintang. Sudah lama sejak dia melakukan ini setelah meninggalkan Menara Babilonia. "Bintang-bintang Hestia benar-benar berbeda dengan bintang-bintang di bumi dan Asgard," kata William lembut. Ia telah berada di Hestia selama lebih dari 18 tahun dalam hidupnya. Sejak hari ia dilahirkan, ia telah menghadapi beberapa kesulitan, dan menghadapi tantangan yang seharusnya tidak harus dihadapi oleh seseorang seusianya. 10 menit kemudian,
William kembali ke tempat tidurnya untuk tidur. Meskipun ia telah tidur selama berjam-jam, ia masih merasa lelah. Mungkin itu adalah efek samping dari kehadiran Shannon, atau mungkin itu karena serangan mendadak yang ia terima saat itu. Besok, William menguap sambil memejamkan mata. Aku akan mencoba lagi besok. Sang half-elf berharap ketika pagi tiba, dia akan dapat menemukan beberapa petunjuk tentang cara membantu Shannon memecahkan masalahnya. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam kuil yang terletak di sisi timur akademi, sebuah kuas menari di atas kanvas, memberi warna pada kreasi Shannon. Matanya terfokus pada kanvas saat kuas mulai bergerak dengan cepat. Dengan setiap sapuan, mahakaryanya semakin mendekati penyelesaian. Warna yang digunakannya adalah ungu, merah, jingga, dan emas. Kombinasi warna-warna ini menghidupkan pemandangan yang sedang dilukisnya. Di dunia yang diwarnai ungu, raksasa merah berjalan dengan tertib. Tangan dan kaki mereka dibalut dengan semburat jingga dan emas, memperlihatkan warna api. Ribuan raksasa merah ini muncul di kanvas Shannon, dan semua ekspresi mereka tampak garang. Setelah membuat sapuan terakhir, Shannon berhenti sejenak. Lukisan itu baru setengah jadi, karena dia tidak bisa melukis lebih dari ini. Besok, aku akan melukis lagi besok, kata Shannon lembut sambil menatap karyanya yang belum selesai. Yang mulia, bagaimana menurutmu? Apakah bagus? Seorang wanita yang mengenakan jubah surgawi berjalan ke arah Shannon dan mengintip lukisan itu. Ia lalu menepuk kepala Shannon, seolah mengatakan bahwa ia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Shannon membiarkan dirinya dimanja karena hanya pada saat-saat seperti inilah hatinya yang sunyi akan merasakan sedikit kebahagiaan yang singkat. Istirahatlah, sayangku, kata si cantik dari dunia lain itu sambil mencium pipi Shannon. Besok, kau akan kedatangan tamu. Shannon menganggukkan kepalanya sambil membiarkan dirinya setengah digendong menuju kamar tidurnya. Hari itu sungguh melelahkan, dan ia memang lelah. Ia berharap saat pagi tiba, saudara-saudaranya akan datang mengunjunginya. Meskipun keberadaannya telah melanggar aturan dunia, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Bagaimanapun, ia adalah seseorang yang tidak seharusnya dilahirkan, ini seharusnya tempat yang diceritakan oleh Lady of the Lake kepadaku. William Pendragon menatap pohon oak besar di depannya. Ia memejamkan mata dan mencoba mengingat semua yang diceritakan oleh Lady of the Lake kepadanya. William memiliki ingatan yang baik, jadi tidak butuh waktu lama sebelum kenangan pertemuannya dengan wanita itu muncul kembali di dalam kepalanya. Tanda pisah tanda hubung. Terletak di timur, jauh di dalam hutan Bridgeville, terdapat pohon oak tua. Itu adalah pohon terbesar dan tertinggi di hutan, jadi kau akan langsung mengenalinya. Pada jam ke-9, hari ke-9, bulan ke-9, sebuah portal antara Midgard dan Alfheim akan muncul di pangkal pohon oak tua. Kau boleh memasuki Alfheim melalui lorong ini. Namun, ketahuilah bahwa lorong ini hanya dibuka setahun sekali. Jika kau ingin kembali ke Midgard, kau harus kembali pada jam ke-9, hari ke-9, bulan ke-9, dan menyeberangi jembatan antara dunia sekali lagi. Tanda pisah tanda hubung. William sekali lagi membuka matanya saat ingatannya mereda. Aku harus menemukan Asedia dan membawanya ke Violet Evergarden, kata William lembut. Di sanalah dia akan tinggal selama sisa hidupnya. Bayangan peri yang sedang tidur dengan rambut emas melintas di benaknya. Dalam ingatannya, wanita muda itu sedang tidur di hamparan bunga mawar. Sementara William masih tenggelam dalam pikirannya, sebuah siulan lembut terdengar di sekelilingnya. Tiba-tiba, gerakan udara meningkat dan membuat rambut serta pakaian William berkibar. Tepat di depan matanya, sebuah portal emas muncul dari udara tipis di pangkal pohon oak. William bergegas menuju portal itu karena Lady of the Lake tidak memberitahunya berapa lama portal itu akan bertahan. Akan lebih baik untuk memasukinya sesegera mungkin untuk mencegah penundaan lebih lanjut. Jika dia melewatkan kesempatan itu, dia harus menunggu setahun lagi sebelum dia dapat mengulangi misi yang diberikan kepadanya. Bagi William, yang sedang memikul beban berat di pundaknya, waktu adalah yang terpenting. Dia tidak bisa membiarkan dirinya gagal dalam misi ini dan tertunda selama setahun lagi. Begitu ia melangkah ke portal, ia mendapati dirinya terjatuh ke dalam apa yang tampak seperti terowongan tak berujung. Ia terus terjatuh, dan terjatuh, hingga ia tidak dapat menghitung berapa menit telah berlalu sejak ia mulai turun. Saat remaja itu mengira bahwa ia akan terus terjatuh selama sisa hidupnya,
penurunannya berakhir dengan tiba-tiba. Kaki William telah mendarat di tanah yang keras, dan karena hasil yang tidak terduga, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk. Dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, pendragon berambut perak itu melihat sekelilingnya. Tempat di mana dia muncul tampak sangat kuno, dan aliran sihir sangat kental di udara. Meskipun William tidak yakin apakah dia benar-benar telah tiba di Alfheim, ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan saat ini. Setelah berdiri dan membersihkan debu dari pakaiannya, William sekali lagi mengamati sekelilingnya. Pohon oak tua tidak tampak berbeda dari yang dia lihat. Namun, pepohonan di sekitar tempat terbuka di mana pohon itu berada berbeda dari yang dia lihat di Midgard. Saat William berpikir tentang kemana harus pergi, dia melihat semacam bangunan yang tidak jauh dari pohon oak. Karena dia tidak tahu kemana harus pergi, William memutuskan untuk menyelidiki tempat itu terlebih dahulu. Apakah ini semacam reruntuhan? Pikir William saat dia memasuki bangunan batu bobrok yang mengingatkannya pada koliseum kecil. Hal pertama yang dia lihat saat dia masuk adalah sebuah altar kecil. Mata William membelalak kaget saat dia melihat sesuatu yang tampak seperti seseorang berbaring di atasnya. Remaja berambut perak itu segera berjalan menuju altar untuk memeriksa apakah tebakannya benar. Ketika dia hanya beberapa meter dari orang yang berbaring di altar, dia menyadari bahwa orang itu menginjak sesuatu yang berwarna emas. Setelah mengamati lebih dekat, dia menyadari bahwa dia menginjak rambut. William berlutut dan memegang segenggam rambut itu. Rambut emas yang halus dan lembut itu terasa nyaman saat disentuh. Tatapannya kemudian beralih ke orang yang berbaring di altar. Mungkinkah? William merenung sambil melepaskan rambut itu dan berdiri. Dia kemudian berjalan menuju altar untuk memastikan kecurigaannya. Ketika dia hanya berjarak 1 meter, dia akhirnya melihat identitas wanita yang berbaring di atasnya. Seorang peri cantik yang tampaknya berusia akhir belasan sedang tidur nyenyak di hamparan bunga mawar. Dia tampak persis seperti proyeksi yang ditunjukkan oleh Nyonya Danau kepadanya beberapa bulan yang lalu. "Permisi, apakah Anda mungkin Asedia?" tanya William. Wanita yang sedang tidur itu tidak menjawab, jadi William sekali lagi mengajukan pertanyaannya. Setelah bertanya untuk ketiga kalinya, wanita muda itu tampak tidak responsif. Jadi William memutuskan untuk mendekat dan mencoba membangunkannya dengan paksa. Namun, tepat saat dia hendak mengguncang tubuhnya dengan lembut, sesuatu mencengkeram kakinya dan mengangkatnya ke udara. William panik dan mencoba melepaskan diri, tetapi tidak berhasil. Dia tergantung di udara, terbalik, tidak dapat membebaskan diri apapun yang dilakukannya. Pada saat itulah si cantik yang sedang tidur membuka matanya dan menatapnya dengan malas. "Siapa?" tanya si cantik berambut emas itu dengan mengantuk. "Namaku William," jawab William. "Aku bukan orang yang mencurigakan. Aku sedang dalam misi untuk membantu seseorang bernama Asedia. Apa kau tahu siapa dia?" Setelah mempertimbangkan dengan saksama, William memutuskan untuk bermain aman dengan mengatakan setengah kebenaran kepada wanita muda di depannya. Meskipun dia sudah tahu bahwa wanita berambut emas itu adalah Asedia, dia mengerti bahwa dia tidak boleh menyebut namanya karena itu akan membuatnya dicurigai. Dengan bersikap samar bahwa dia tidak tahu siapa wanita itu, William akan dapat meredakan situasi saat ini. Sayangnya, wanita berambut emas itu tidak peduli apakah dia mengenalnya atau tidak. Dia hanya menutup matanya dan sekali lagi kembali tidur, meninggalkan William tergantung di udara, hanya dipegang oleh rambut di sekitar kaki dan pergelangan kakinya. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung. William tiba-tiba duduk dari tempat tidur saat dia terbangun dari mimpinya. Sinar matahari yang samar-samar menyinari wajahnya melalui jendela, membuatnya menyadari bahwa pagi telah tiba. Mimpi yang tidak masuk akal, pikir William sambil menggaruk rambutnya. Gadis dalam mimpinya, Asedia, tidak hanya menangkapnya, tetapi juga memperlakukannya seperti mainan dengan menggoyangkannya seperti sepasang maraca, sambil dipegangi rambutnya. Itu seperti siksaan, dan William terbangun ketika dia akhirnya mencapai batasnya. Half-elf itu menggelengkan kepalanya saat dia berjalan menuju semangkuk air di atas meja. Dia menggunakannya untuk mencuci wajahnya, dan mengusir sisa-sisa tidur yang masih menempel di wajahnya. William sudah terbiasa bermimpi tentang kenangan masa lalunya di Midgard, tetapi alih-alih merasa senang, dia malah merasa khawatir. Siapa gadis itu? Pikir William sambil menggaruk kepalanya. Dia tidak mirip Tuan, jadi aku bisa mencoretnya untuk sementara waktu.
Meskipun William berharap bahwa wanita cantik berambut emas yang dilihatnya adalah Celine, wajah mereka sangat berbeda satu sama lain. Kekasihnya yang lain, yaitu Ashe dan Chiffon, tampak persis seperti pasangan mereka dalam mimpi sebelumnya, tetapi Rapunzel dalam mimpinya adalah seseorang yang belum pernah dia temui sebelumnya. Setelah memutar otaknya, William tahu dengan pasti bahwa dia belum pernah melihat gadis itu sebelumnya. Satu-satunya hal yang mengganggunya adalah bahwa gadis itu tampak anehnya familiar. Half-elf itu tidak bisa menjelaskannya, tetapi dia yakin bahwa dia pernah bertemu wanita itu sebelumnya. Saat dia mulai meragukan ingatannya, ketukan tiba-tiba di pintu kamarnya membuatnya tersadar dari lamunan. "Siapa itu?" tanya William. "Hanya segelintir orang yang akan mengetuk pintunya sepagi ini, jadi dia bertanya untuk berjaga-jaga jika dia salah dalam asumsinya." "Ini aku, Kenneth," jawab elf berambut perak itu. "Sarapan sekarang sedang disajikan di ruang makan. Apakah kamu ingin ikut dan makan bersamaku?" William membuka pintu, dan wajah halus mantan teman sekamarnya muncul di depannya. "Selamat pagi, Wilhu." Kenneth tidak dapat menyelesaikan kata-katanya, karena William telah mengulurkan tangan untuk meraih beberapa helai rambutnya dan menariknya pelan. "Rasanya berbeda," gumam William. Ia kemudian mulai mengusap kepala Kenneth untuk merasakan apakah rambut yang terakhir itu mirip dengan rambut dalam mimpinya. Benar-benar berbeda. Kenneth menatap William dengan ekspresi tercengang saat ia meraih tangan yang menepuk dan membelai rambutnya pagi-pagi sekali. "Apa yang kau pikir kau lakukan?" tanya Kenneth sambil menatap William dengan tajam. Meskipun ia dan William dekat, half-elf itu tidak pernah sesensitif ini, dan itu membuat Kenneth merasa tidak nyaman. Menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan secara tidak sadar, William buru-buru menarik tangannya kembali dan meminta maaf kepada Kenneth. Rasa rambut Kenneth berbeda dalam ingatannya, sehingga half-elf itu dapat bernapas lega. "Untungnya itu adalah kesalahan," gumam William tanpa sadar. "Kesalahan? Kesalahan apa?" Kenneth mengerutkan kening. Ia baru saja memaafkan William karena menyentuh rambutnya, tetapi ocehan remaja berambut merah itu membuatnya penasaran. "Tidak ada." William berdeham karena malu. Keduanya kemudian berjalan menuju ruang makan untuk sarapan. Meskipun ingatan tentang kehidupan masa lalunya dapat dipercaya, William masih belum yakin apakah Rapunzel berambut emas dalam mimpinya juga hadir dalam realitasnya saat itu akhir pekan jadi William dan yang lainnya tidak ada kelas. Setelah sarapan pagi yang mengenyangkan untuk menghilangkan rasa sakit yang ia alami dalam mimpinya, William, ditemani oleh Ian dan Kenneth, pergi menemui Putri Sidoni dan Chiffon. Putri Sidoni dan Chiffon berbagi kamar bersama, jadi tidak sulit untuk bertemu mereka. Setidaknya, begitulah seharusnya biasanya, tetapi ada satu masalah. Asrama perempuan sama sekali tidak boleh dimasuki oleh siswa laki-laki. Meskipun William tidak mengeluhkan peraturan ini, ia hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya karena hal yang sama tidak berlaku untuk para gadis. Para siswa perempuan di akademi dapat dengan bebas mengunjungi asrama laki-laki kapan saja mereka mau. Satu-satunya batasan adalah jam malam, yang melarang mereka tinggal lebih lama dari pukul 7 malam. Setengah jam kemudian, William, para kekasihnya, dan Kenneth, berjalan ke arah kuil. William berjalan bergandengan tangan dengan Chiffon, sementara Putri Sidoni menjelaskan kepadanya rencana yang telah mereka rumuskan untuk memberi William kemampuan untuk melawan kekuatan keilahian Shannon. "Aku benar-benar terkejut ketika melihat Shannon kemarin," kata Putri Sidoni sambil memegang lengan William. "Tidak ada preseden di masa lalu, tetapi aku tidak percaya ada orang seperti dia." Putri Sidoni ingin menjelaskan lebih lanjut, tetapi tampaknya ada batasan kuat yang mencegahnya memberitahu William tentang identitas asli Shannon. Faktanya, bukan hanya dia, Chiffon, Kenneth, Lilith, dan Celeste juga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Tampaknya ada hukum tak kasat mata yang mencegah siapapun membagikan informasi yang mereka miliki tentang Shannon. Karena itu, Putri Sidoni hanya memberitahu William rencana yang ada dalam pikiran mereka. "Meskipun aku tidak 100% yakin bahwa rencana ini akan berhasil, setidaknya ada 70% peluang keberhasilannya," kata Putri Sidoni. "Kau harus bergabung dengan salah satu dari kami saat bertemu dengan Shannon. Kekuatan keilahian kami akan membantumu melawan keilahiannya sampai batas tertentu." William mengangguk mengerti. Tidak seperti 7 dosa mematikan dan 7 kebajikan. Half-elf tidak mampu menahan akal sehatnya di sekitar Shannon bahkan selama setengah menit.
Tingkat penindasan ini adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itu berbeda dari penindasan yang berlebihan yang datang dari seorang demigod. Itu hanyalah kekuatan yang mengabaikan hukum dunia, dan membuat siapapun yang melihatnya merasa bahwa dunia mereka telah kehilangan semua warnanya. Mengapa aku tidak memikirkan ini? William merasa ingin menamparkan dahinya karena tidak memikirkan metode sederhana ini untuk menghadapi keilahian Shannon. Putri Sidoni terkekeh sambil memeluk kekasihnya. Sekarang, tinggal satu pertanyaan lagi. Kamu akan bergabung dengan siapa? Chiffon atau aku? Atau, kamu lebih suka bergabung dengan Kenneth? Kenneth yang berjalan di belakang William mengerutkan kening. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud Putri Sidoni dengan bergabung. Namun, dia bersedia mengulurkan bantuannya kepada William jika itu akan membantu Half-Elf mencapai tujuannya. William berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat elf berambut perak itu. Rincian mimpinya baru-baru ini, dan mengingat apa yang Putri Sidoni dan Ian katakan kepadanya tentang pertempuran Kenneth di turnamen, muncul di benaknya saat dia mengamati wajah yang dikenalnya, tetapi tidak. William menyingkirkan pikiran-pikiran ini dari kepalanya dan menganggapnya sebagai Sidoni yang menggoda Kenneth karena rambutnya telah tumbuh lebih panjang saat itu. Memusatkan perhatiannya kembali untuk merenungkan siapa di antara kedua istrinya yang akan dia pilih untuk melakukan eksperimennya, dia kebetulan melirik ke bawah ke gadis cantik yang sedang menarik sisi jubahnya untuk menarik perhatiannya. Chiffon menatapnya dengan tatapan lembut. Hati remaja berambut merah itu meleleh setelah melihat ekspresinya. Karena itu, dia berkata bahwa dia akan memilih istrinya yang berambut merah muda untuk bergabung dengannya saat mereka menghadapi Shannon untuk kedua kalinya. Putri Sidoni terkikik, dan Kenneth menggelengkan kepalanya tak berdaya pada perilaku half-elf itu. Tanda pisah tanda hubung. Saat kelompok William mendekati kuil timur, sesuatu yang lain terjadi di tempat yang jauh di luar jangkauan mereka. 3.000 Harbinger of Destruction melanjutkan perjalanan mereka saat planet biru yang indah itu semakin dekat. Mereka memperkirakan bahwa mereka hanya akan membutuhkan 1 atau 2 hari untuk tiba di tujuan mereka. Tiba-tiba, salah satu dari 3 demigod yang berbaris di depan pasukan mengangkat tangannya, yang membuat semua orang berhenti. Raksasa setinggi 30 meter dengan rambut merah panjang, diikat dengan kepang, melihat distorsi yang perlahan-lahan terwujud di depan pasukan mereka. Distorsi itu setidaknya berjarak 1 mil dari tempat mereka berdiri, tetapi dewa raksasa itu memutuskan untuk menghentikan laju mereka, dan mengamati fenomena yang baru pertama kali ia lihat dalam hidupnya yang panjang ini. Setengah menit kemudian, sebuah pulau terapung muncul di kehampaan. Di tengah pulau itu terdapat benteng raksasa yang kehadirannya membuat dewa raksasa itu mengerutkan kening. Benteng terapung itu tidak lain adalah benteng terakhir umat manusia, Avalon. Gerbang benteng itu terbuka dan 7 orang keluar darinya. Mereka kemudian melompat turun dari pulau terapung itu. Kecuali Arcane Spectral League, Diabolical Hell Knight, Grim Nightmare Revenant, yang semuanya telah memanggil naga tulang mereka, yang lainnya mendarat di Passage of the Worlds, menghadapi 3.000 Giant Army yang lebih dari mampu memusnahkan beberapa kerajaan di benua tengah. Nakelave memegang tombak di tangannya dengan kuat saat menatap musuh yang ada di depannya. Devil of the Sea adalah pseudo demigod, dan bisa bertarung langsung dengan demigods, namun, 3 giants setinggi 30 meter. Memberinya tekanan. Jelas, ini bukan demigods biasa. Ketiga giants adalah demigods puncak yang berspesialisasi dalam perang dan kehancuran. Mereka mirip dengan Nakleve, hanya lebih besar dan lebih kuat. Penguasa kerangka mengerikan dan Draugr pembunuh raksasa, tingginya hanya setara dengan raksasa yang lebih kecil, dan bahkan mereka merasa bahwa bertarung langsung dengan 3 demigod, 100 pseudo demigod, dan ribuan raksasa milenium puncak adalah rintangan yang terlalu tinggi. Namun, tidak seorang pun dari mereka akan mundur dari pertarungan ini. Di belakang mereka adalah dunia asal mereka, dan mereka tidak akan membiarkan ancaman asing ini membakar dunia asal mereka. Malachai melangkah maju dan berdiri di depan bawahannya. Dia sekuat demigod terkuat di antara barisan musuh mereka, dan wajahnya, yang seluruhnya terbuat dari tulang, tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Dia memanggil tongkatnya, yang telah dipinjamkannya kepada William selama pertempuran di benua selatan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Benteng Avalon menyala saat para elf undead menjaga pos mereka. Mereka mengaktifkan persenjataan jarak jauh benteng untuk mendukung para jagoan mereka. Malachai membanting tongkatnya ke tanah saat bara api di rongga matanya menyala terang. Kalian tidak akan lolos. Sang pelindung kuno Hestia meraung dan lintasan dunia bergetar.
Jauh dari pandangan miliaran penduduk dunia, para pahlawan tanpa tanda jasa ini mengambil posisi bertarung, saat mereka bersiap untuk berdiri, untuk melawan para penjajah yang ingin menghancurkan dunia, dan semua yang mereka sayangi di hati mereka yang tak bernyawa. Tremoher, demigod terkuat di antara pasukan raksasa, menatap ke bawah ke arah mayat hidup yang berani menghalangi jalan mereka. Saudara-saudaranya, Arasnir dan Sirion, mendengus sambil menatap Malachai dengan penuh penghinaan. Sebagai Harbinger of Destruction, mereka memiliki kemampuan unik untuk memahami bahasa dunia yang telah ditugaskan untuk mereka hancurkan. Tremoher mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada para raksasa untuk bersiap bertarung. Meskipun ia merasakan bahwa Malachai memiliki kekuatan yang setara dengannya, rekan-rekan Drakoli tidak menimbulkan ancaman di matanya. Bunuh, perintah Tremoher. Ia kemudian berlari maju dengan kapak perang raksasa terangkat tinggi, siap untuk menyerang dan menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Para raksasa lainnya meraung dan menyerang ke depan, mengacungkan senjata penghancur mereka. Malachai tidak terpengaruh dan mengarahkan tongkatnya ke depan. Tembak, Avalon menyala dan rentetan sihir yang kuat turun ke atas para raksasa yang menyerbu ke arahnya dalam jumlah besar. Karena ukuran target mereka, para elf undead bahkan tidak perlu membidik karena mereka akan mengenai target mereka apapun yang terjadi. Serangan sihir itu berasal dari artefak kuat yang telah disimpan di dalam Avalon selama ribuan tahun. Beberapa dari artefak ini adalah dari tingkat legendaris, jadi mereka menimbulkan ancaman yang signifikan, bahkan bagi para demigod yang memimpin serangan pasukan raksasa. Inilah sebabnya Malachai memberitahu William bahwa dia tidak diizinkan untuk mencuri harta apapun yang disimpan di Avalon, ketika Half-Elf datang untuk meminta bantuannya. Gerak maju para raksasa melambat saat pemboman sihir menghantam tubuh mereka. Artefak kuno, yang telah bertahan dari era para dewa, bukanlah sesuatu yang bisa mereka abaikan begitu saja. Namun, Malachai tahu bahwa bahkan dengan pemboman kuat Avalon, mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung ini. Mereka tidak melawan binatang buas yang tidak punya pikiran. Mereka melawan pasukan yang telah mengambil bagian dalam penghancuran dunia. Saat para raksasa mendekati lokasi mereka, rentetan sihir juga semakin intensif. Ketiga demigod, serta ratusan pseudo-demigod, menanggung beban pemboman itu. Luka-luka muncul di tubuh mereka, dan darah mengalir seperti sungai, tetapi laju mereka tidak pernah berhenti. Sirion, salah satu dari ketiga demigod, memegang tongkat kerajaan di tangannya dan dia menyelimuti pasukan raksasa dalam penghalang magis, yang melemahkan kerusakan mantra yang menghujani mereka. Demigod lainnya, Arasnir, meledakkan sebuah peluru kerucut raksasa dan luka-luka yang diterima para raksasa perlahan-lahan beregenerasi. Meskipun itu bukan generasi instan, kerusakan yang mereka terima perlahan-lahan pulih setiap detiknya. Mereka bukan kelompok penyerang biasa, pikir Malachai, dia lalu melantunkan mantra dan ujung tongkatnya bersinar menakutkan. Shadow Shackles, teriak Malachai, mengetahui bahwa ia tidak akan mampu menghentikan laju raksasa itu. Ia memutuskan untuk merapal mantra lingkaran ke-9 yang akan mengikat raksasa yang lebih lemah, sementara ia dan bawahannya berhadapan dengan yang lebih kuat. Tanah di bawah kakinya diwarnai hitam, dan menyebar ke arah pasukan raksasa. Beberapa rantai hitam muncul dari tanah dan mengikat tubuh para raksasa. Ini adalah mantra pengekang yang kuat yang dirapalkan oleh seorang demigod, sehingga sebagian besar pasukan raksasa berhenti total. Hanya 3 demigod, serta pseudo-demigod yang mampu melepaskan diri dari ikatan mereka dan melanjutkan serangan mereka. Malachai tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang dapat ia lakukan dalam situasi ini dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk bersiap bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun 103 lawan yang diadu melawan 7 masih merupakan jumlah yang mengejutkan, itu jauh lebih baik daripada 7 melawan 3.000. Avalon berfokus pada penembakan rentetan sihirnya pada para raksasa yang telah diikat oleh Malachai, untuk mencegah tembakan kawan. Nakelave tertawa saat ia menyerang ke depan, mengacungkan tombaknya. Ia tidak perlu berkomunikasi dengan Malachai karena ia sudah tahu siapa targetnya. Iblis laut menyerang Arasnir yang memegang cangkang kerucut raksasa yang perlahan-lahan memulihkan luka para raksasa. Selama cangkang kerucut itu ada di sana, kerusakan apapun yang mereka berikan akan sia-sia. Malachai terbang menuju Tremoher karena yang terakhir adalah yang terkuat di antara para raksasa. Arcane Spectral League, Diabolical Hell Knight, dan Grim Nightmare Revenant berfokus pada Sirion, yang memegang tongkat kerajaan yang mengurangi kekuatan serangan sihir mereka.
Monstrous Skeleton Sovereign dan Giant Slaying Draugr terpaksa menghadapi ratusan pseudo demigod di tanah. Dengan teriakan yang kuat, Giant Slaying Draugr menghadapi para raksasa secara langsung. Ia mampu mengirim 3 dari mereka terbang dengan senjatanya, tetapi yang lainnya mengeroyoknya dan mencabik-cabik bagian tubuhnya. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Monstrous Skeleton Sovereign. Tongkat itu hanya mampu memenggal kepala raksasa sebelum tulang-tulangnya hancur berkeping-keping. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar sehingga mustahil untuk mengubah situasi hanya dengan tekad belaka. Tongkat di tangan Malachai bersinar, dan 2 raksasa mayat hidup yang telah tercabik-cabik dikembalikan ke keadaan semula. Keduanya segera bekerja sama untuk menyerang raksasa yang telah menginjak-injak tubuh mereka dan membuat musuh mereka terluka parah. Trik yang curang. Tremoher meraung sambil mengacungkan senjatanya ke arah Malachai. Dracoli terpaksa menghindari serangan itu, dan tidak mampu menahan 2 raksasa mayat hidup yang sekali lagi telah dibantai. Kali ini, para raksasa belajar dari kesalahan mereka dan melemparkan bagian tubuh mereka ke arah yang berbeda. Bahkan jika mereka menyusun kembali diri mereka sendiri, itu akan memakan waktu lebih lama untuk melakukannya. Melihat bahwa garis pertahanan pertama mereka telah runtuh, para mayat hidup yang menjaga benteng Avalon mengarahkan pandangan mereka pada para dewa semu di tanah. Mereka melepaskan rentetan serangan yang kuat ke musuh-musuh mereka, tetapi para raksasa menahan serangan ini. Ketika para raksasa mendekati Pulau Terapung, mereka semua melompat ke udara. Tubuh raksasa mereka mendarat di Pulau Terapung membuatnya bergetar. Mati, salah satu raksasa mendekati benteng dan meretas dindingnya dengan palu raksasa. Dengungan lembut bergema di udara saat pertahanan magis Avalon diaktifkan. Avalon adalah benteng terkuat umat manusia. Diperlukan lebih dari sekadar serangan dari raksasa untuk menghancurkan dindingnya. Meskipun begitu, itu tidak terkalahkan. Saat semakin banyak raksasa mencapai benteng, serangan mereka yang tak henti-hentinya melemahkan penghalang magis yang melindunginya. Beberapa retakan mulai muncul di permukaan penghalang, yang berarti kerusakannya perlahan, tetapi pasti, menembus pertahanannya. Malachai ingin kembali untuk mempertahankan benteng, tetapi Tremoher telah secara efektif memblokir semua upayanya untuk mundur. Yang mati seharusnya tetap mati, Tremoher mencibir dengan jijik. Izinkan aku memastikan bahwa kau tidak akan bangkit untuk kedua kalinya. Tremoher mengayunkan kapaknya yang perkasa sambil menggunakan kemampuan yang membekukan Malachai di tempatnya. Dracoli terpaksa memanggil bilah hitam untuk memblokir serangan Tremoher, dan kedua senjata itu saling beradu. Gelombang kejut yang kuat memaksa mereka berdua terpisah, saat mereka saling menatap dengan penuh kebencian. Tiba-tiba, suara retakan keras mencapai telinga Malachai dan wajahnya yang sudah muram berubah lebih muram. Penghalang magis yang melindungi Avalon mulai hancur, dan hanya masalah waktu sebelum hancur berkeping-keping. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang kuat bergema di seluruh medan perang. Saya menari melintasi langit yang beku, salam hangat. Tiba-tiba, badai salju yang dahsyat menyelimuti seluruh pulau terapung itu. Melayang di atas Avalon, seorang wanita muda dengan rambut biru muda menari dan melambaikan tangannya, mengirimkan es raksasa ke para raksasa yang sedang menebas dinding Avalon. Wanita yang memiliki kecantikan yang tidak wajar itu terus menari dan senyum percaya diri terlihat di wajahnya yang cantik. Pilar-pilar cahaya biru muda turun ke benteng Avalon. Ketika cahaya itu surut, beberapa pria dan wanita muda, yang tampaknya berusia akhir belasan, muncul dengan ekspresi penuh tekad di wajah mereka. Mereka semua memegang senjata di tangan mereka dan atas perintahnya, mereka semua menyebar untuk menyerang para raksasa yang mulai menjauh dari tembok Avalon. Pergilah, perintah Ella, tunjukkan kepada mereka kekuatan penguasa perang Angorian yang baru saja berevolusi. Para raksasa merasa bahwa kekuatan es dapat mengancam nyawa mereka sehingga mereka segera mundur dengan tergesa-gesa. Pada saat itulah seorang pemuda berambut biru muda menyerang salah satu raksasa yang mundur dengan kecepatan yang menyalipnya dalam rentang beberapa detik. Karena ukurannya, raksasa itu tidak menyadari ancaman yang mendekat di belakangnya. Pemuda itu memegang sebilah pisau di masing-masing tangan sambil memusatkan sejumlah besar kekuatan magis di bawah kakinya. Ketika dia merasa bahwa kekuatan yang cukup telah terkumpul, dia menghentakkan kaki ke tanah dan melompat ke arah raksasa itu. Mengetahui bahwa ini tidak akan cukup untuk mencapai targetnya, pemuda itu menginjak udara, menciptakan pijakan es yang hanya bertahan selama beberapa detik, sebelum hancur. Meski begitu, itu sudah cukup untuk melanjutkan langkahnya ke depan. Raksasa yang memiliki
Pangkat pseudo demigod akhirnya merasakan sesuatu yang mengancam mendekatinya dari belakang. Dia buru-buru berbalik untuk menyerang siapapun yang berencana untuk menusuknya dari belakang, tetapi dia tidak melihat siapapun. Levi, salah satu kambing milik William, telah berevolusi menjadi manusia setengah dengan bantuan darah Ella. Kambing itu, yang telah berdiri bersama William semasa mudanya, akhirnya mencapai puncak pangkat milenial. Seekor binatang milenial yang melawan dewa semu adalah konsep yang menggelikan. Kekuatan mereka sangat jauh berbeda. Levi dapat dengan mudah kehilangan nyawanya hanya dengan satu tamparan berkekuatan penuh dari raksasa di depannya. Namun, dia tidak takut. Di antara saudara-saudaranya, dialah yang paling tidak takut pada raksasa, bahkan jika mereka berada di tingkat dewa semu. Tubuh Levi berputar di udara dan bilah pedang di tangannya mengeluarkan warna darah. Dengan serangan yang kuat, dia menebas tengkuk raksasa itu, hampir memotongnya menjadi dua. Pemuda itu kemudian mendarat di kepala raksasa itu dan berdiri tegak seperti pedang. Beberapa detik kemudian, raksasa itu jatuh ke tanah, membuat tanah bergetar. Makhluk itu hampir tidak bisa bertahan hidup, dan hanya kemampuan generasi yang terus membanjiri tubuhnya yang menjaga agar makhluk itu tetap hidup. Levi tidak bergerak dari kepala si raksasa dan hanya menatap para raksasa lain yang menjauh. Kau tidak akan menghabisinya, seorang pemuda, yang memiliki warna rambut yang mirip dengan Levi bertanya sambil memperhatikan tengkuk si raksasa yang perlahan beregenerasi. Aku menunggumu menghabisinya, jawab Levi seolah-olah itu adalah hal yang paling normal untuk dikatakan. Pemuda berambut biru muda keriting itu menyeringai sambil meletakkan kakinya di leher si raksasa yang terluka. Keit, si kambing yang namanya diejek oleh banyak orang di masa lalu mengangkat tangannya dengan senyum sinis di wajahnya. Benih biru muncul di tangannya, yang dengan santai ia lemparkan ke luka raksasa yang terus beregenerasi secara perlahan. Beberapa detik kemudian, tubuh raksasa itu mulai bergetar tak terkendali. Levi dan Keit telah mundur pada jarak yang aman saat mereka menyaksikan nasib pseudo demigod yang berada di sisa-sisa terakhir hidupnya. Sebuah tanaman merambat hijau yang dipenuhi duri, dan mengeluarkan darah, merayap keluar dari mulut raksasa itu. Sesaat kemudian, dua tanaman merambat lagi muncul dari rongga mata raksasa itu, menghancurkannya sepenuhnya. Tubuh raksasa itu terpelintir dan beberapa tanaman merambat lagi muncul dari dalam tubuhnya, membuat darah beterbangan seperti air mancur. Tak lama kemudian, raksasa itu berhenti bergerak. Hanya tanaman merambat yang dengan senang hati menghisap darahnya yang terus bergerak, membuat pemandangan itu mirip dengan apa yang akan dilihat seseorang dalam film horor. Waktu yang menyenangkan sudah berakhir, sebuah suara percaya diri berkomentar dari belakang kedua pemuda itu. Jangan berlebihan, oke, suara riang berkata, ingat, satu kesalahan dan kita akan tamat. Levi dan Keit menatap kedua pendatang baru itu dan menganggukkan kepala. Mereka tak lain adalah Kronos dan Jet. Mana yang lain? Tanya Levi sambil menjentikkan bilah-bilah pedang di tangannya, membuat darah yang menempel di bilah-bilah itu menetes ke tanah. Sama seperti kalian, membunuh yang tertinggal, komentar Jet sebelum bersiul pada raksasa yang telah dibunuh Keit. Aslan dan timnya sedang bertempur di sana, kurasa. Jet menunjuk ke kejauhan tempat beberapa mantra beterbangan di udara. Dua pendatang baru bergabung dengan kelompok mereka. Seorang pemuda, dan seorang wanita muda. Mereka tak lain adalah anggota tim Kronos lainnya, Mir, dan Io. Ayo pergi, perintah Kronos. Pertempuran baru saja dimulai. Kelompok yang beranggotakan 6 orang itu berlari ke arah tempat rekan-rekan mereka bertempur untuk bertindak sebagai bala bantuan. Ella, yang melayang di atas Avalon telah membatalkan badai salju yang telah ia ciptakan. Matanya bersinar dengan kekuatan saat dia mengamati medan perang. Malachai, yang telah menyadari kedatangannya, mengangguk singkat sebelum melanjutkan pertempurannya dengan Tremoher. Penghalang magis Avalon akan secara otomatis beregenerasi, tetapi butuh beberapa waktu untuk melakukannya. Meskipun dia tidak tahu identitas orang-orang yang datang untuk membantunya, satu hal yang pasti. Mereka semua berada di pihak yang sama. Pengeboman magis Avalon telah berhenti karena semua artefak magis membutuhkan periode pendinginan untuk mendapatkan kembali kekuatan magis mereka. Meskipun Undead masih bisa menggunakannya beberapa kali, Greater Undead yang memberi perintah kepada Undead Defenders menganggap akan lebih baik untuk membiarkan artefak tersebut terisi ulang, sementara mereka masih memiliki keleluasaan untuk melakukannya. Di bawah benteng terapung,
tubuh Naklave melayang lebih dari 100 meter setelah terkena gada perang Arasnir. Tubuhnya berdarah di mana-mana, tetapi semangat juangnya masih membara terang. Sayangnya, ia butuh beberapa menit untuk memulihkan luka-lukanya sepenuhnya, sehingga ia bisa terus bertarung melawan demigod yang telah sepenuhnya mengalahkannya dalam hal kecakapan bertarung. Arasnir bukan orang bodoh, jadi ia memutuskan untuk mengakhiri hidup Naklave saat yang terakhir itu terjatuh. Iblis Laut mencoba mengangkat tombaknya dengan paksa untuk memblokir serangan yang datang, tetapi ia tahu bahwa ia hanya bisa memblokir serangan demigod untuk terakhir kalinya. Setelah itu, ia akan lumpuh, tidak dapat mempertahankan diri untuk serangan berikutnya. Raksasa itu meraung saat ia melemparkan tongkatnya menghantam Naklave dengan sekuat tenaga, dengan maksud menghancurkan tubuhnya. Naklave menggertakkan giginya saat ia bersiap untuk memblokir serangan itu. Namun, tepat sebelum tongkat raksasa itu bertemu dengan tombak Naklave, tongkat itu berhenti di udara. Arasnir menoleh ke samping, saat tubuhnya secara tidak sadar bergerak melawan keinginannya. Di sana, melayang beberapa ratus meter darinya, ada seorang gadis muda dengan rambut pirang pendek, dengan ikal di ujungnya, dan sepasang mata biru yang menatap Arasnir seolah-olah dia telah menemukan mainan baru untuk dimainkan. Di belakang punggungnya ada sepasang sayap seperti peri yang mengepak dengan gembira. Dia telah menggunakan duel X sebelumnya untuk mencegah demigod memberikan pukulan yang melumpuhkan pada Naklave, memaksa Arasnir untuk bertukar pukulan dengannya. Pilih seseorang yang seukuran denganmu, kata Chloe sambil memutar lengannya untuk melepaskan pukulan terkuat yang mampu dilepaskannya. Bahkan sebagai seorang demigod, Arasnir dapat merasakan perasaan berbahaya yang datang dari wanita muda yang tidak lebih dari sekadar serangga di matanya Elliot, yang berdiri agak jauh dari Chloe, tak kuasa menahan bibirnya untuk berkedut. Jika bukan karena situasi saat ini, ia mungkin akan menggoda Chloe bahwa ia hanyalah serangga kecil dibandingkan dengan raksasa itu, jadi menyuruh Arasnir untuk memilih seseorang yang seukuran dengannya adalah hal yang menggelikan. Namun, ia menahan kata-katanya dan mengamati sekelilingnya. Saat ini, Angelic familiar itu berwujud William yang berusia 12 tahun. Rambut pirangnya berdiri tegak saat petir menyambar sekujur tubuhnya. Seekor burung biru bertengger di bahunya, dan terus-menerus mengamati medan perang, sama seperti dirinya. Keduanya tengah mencari sesuatu, dan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Elliot telah membawa Chloe dan Meredith ke Void, untuk mencegah terjadinya insiden tertentu. Peran Chloe adalah membantu menyamakan kedudukan dalam pertarungan melawan demigod, sementara Elliot dan Meredith fokus mencari target mereka. Kekuatan Angelic familiar dan Bluebird hanya berada di peringkat Sentinel. Peran mereka sangat terbatas di medan perang ini, di mana lawan mereka dapat dengan mudah menghancurkan tubuh mereka dengan satu langkah. Elliot dan Meredith memahami hal ini, tetapi ini adalah pertaruhan yang harus mereka ambil. Tanda pisah tanda hubung. Saat perang berkecamuk di kehampaan, beberapa individu di dunia Hestia mulai menyadarinya. Para demigod, kecuali Takam, mengangkat kepala mereka ke arah langit. Mereka dapat merasakan fluktuasi kuat yang terpancar dari tempat yang tidak dapat mereka lihat. Segera, suara gemuruh menyebar ke seluruh dunia. Mereka seperti gemuruh guntur, tetapi hanya lebih kuat. Kaisar, raja, bangsawan, rakyat jelata, dan binatang, semua mengangkat kepala mereka dan menatap langit dengan bingung. Tubuh William bergetar tak terkendali saat dia juga menatap langit. Dia merasakan perasaan yang familiar. Perasaan yang telah dia rasakan ribuan tahun yang lalu, dan itu membuat darahnya mendidih terlepas dari keinginannya. Pada saat yang tepat itu, hampir semua orang di dunia menatap langit. Mereka yang duduk di puncak alam fana dapat melihat kilatan cahaya singkat di balik surga. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa semacam pertempuran sedang terjadi di tempat yang tidak dapat mereka lihat. Seolah-olah berdasarkan naluri, mereka merasakan sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Perasaan ingin memberikan dukungan kepada siapapun yang berjuang demi mereka. Kekuatan iman ini secara tidak sadar dilepaskan dari tubuh mereka dan bergerak menuju pusat dunia. Disinilah sebuah menara tertentu, yang menjulang tinggi ke surga, dapat ditemukan. 3 orang tua, 2 pria dan 1 wanita, berdiri di puncak menara. Mereka adalah pemilik sebenarnya dari menara Babilonia, dan menara itu diciptakan untuk membesarkan orang-orang yang akan mampu melindungi dunia. Sayangnya, tindakan Belial telah menunda kemajuan umat manusia.
Sang penjaga bahkan telah merenggut nyawa individu-individu berbakat yang seharusnya telah mengantar masuknya era baru bagi umat manusia. Meskipun William telah mengakhiri ancamannya, waktu yang hilang tidak dapat diperoleh kembali dalam rentang waktu 1 atau 2 tahun. Sekarang, mereka hanya dapat menaruh kepercayaan mereka pada mereka yang ingin melindungi dunia, dan meminjamkan mereka kekuatan iman, yang saat ini sedang dikumpulkan dan dipusatkan di Menara Babilonia. Tanda pisah tanda hubung. Tarasque mendesah ketika mendengar suara gemuruh di surga. Ia mengerti bahwa ini hanyalah awal dari apa yang akan terjadi. Meskipun demikian, ia masih berharap bahwa pasukan yang berjuang di pihak mereka akan memenangkan bentrokan pertama ini dalam pertempuran melawan Harbingers of Destruction. Para demigod Hestia lainnya mungkin tidak memiliki pengetahuan sebanyak Tarasque, tetapi mereka tidak bodoh. Mereka mungkin bertengkar dan berkonflik satu sama lain, tetapi ketika menghadapi ancaman dari luar, mereka semua akan bersatu sebagai satu. Pertarungan di langit terus berlangsung, dan tak seorang pun tahu tentang situasi terkini, kecuali mereka yang hadir di medan perang, dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kampung halaman mereka. Tanda pisah tanda hubung. Arasnir dengan mudah melintasi jarak dan mengacungkan senjatanya dengan marah ke arah gadis kecil yang memberinya perasaan berbahaya. Baginya, melenyapkan mereka yang mengancam pasukannya adalah yang terpenting. Sang raksasa mengacungkan tongkatnya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk satu serangan dahsyat yang akan melenyapkan musuh manapun yang terkena. Chloe menyeringai saat menghilang dari tempatnya. Berdiri. Beberapa detik kemudian, dia muncul kembali tepat di depan dada Arasnir, dengan tangan kanannya bersinar terang. Serangan luar biasa, teriak Chloe saat tinjunya mengenai dada Arasnir tepat di dada. Sang raksasa mencibir karena dia yakin serangan gadis itu tidak akan membuatnya gentar. Selain tubuhnya yang kuat dan kokoh, Arasnir juga mengenakan baju zirah yang memiliki pertahanan sangat tinggi. Raksasa itu hendak memukul peri kecil itu di dadanya ketika seluruh tubuhnya tiba-tiba membungkuk seperti udang yang dimasak. Erangan menyakitkan keluar dari bibirnya, sebelum tubuhnya terlempar mundur sejauh lebih dari 1000 meter karena pukulan kuat Chloe. Sebelum mereka tiba di Void, Elliot telah menggunakan petirnya untuk memberikan beberapa kerusakan pada Chloe untuk menurunkan kesehatannya. Dia melakukan ini untuk memicu keterampilan Juggernaut pasif Chloe yang meningkatkan kekuatannya hingga 100%. Pukulan ini dapat dengan mudah melenyapkan Draum, tetapi Arasnir adalah seorang demigod pada kekuatan puncaknya. Meskipun tubuhnya tidak hancur berkeping-keping, pukulan Chloe telah merusak armornya, dan memberinya cedera yang sangat serius. Nakelave dan Meredith, yang menyaksikan seluruh adegan itu, tercengang oleh kekuatan luar biasa Chloe. Bahkan dua demigod lainnya, Tremoher dan Sirion, tidak dapat menahan diri untuk tidak ternganga melihat rekan mereka yang terhempas oleh satu pukulan. Malachai dan Ella melirik Chloe dan menganggukkan kepala sebagai tanda penghargaan. Dengan pembantu yang kuat di sisi mereka, mereka akan mampu menghadapi pasukan raksasa yang sebelumnya lebih unggul. Sama seperti Malachai, Ella penasaran tentang bagaimana ketiga pendatang baru itu muncul di kehampaan. Tempat ini dilindungi oleh waktu dan ruang, dan sangat sedikit yang tahu tentang metode melintasi dimensi ini. Alasan mengapa Ella berhasil muncul di kehampaan adalah karena kekuatan artefak takam di pegunungan Kirintor. Kekuatan iman yang dimiliki oleh suku-suku tersebut memungkinkannya untuk membuka jalinan yang menghubungkan dunia Hestia dengan jalur dunia. Ella dan penguasa perang Amorian yang baru berevolusi menggunakan metode ini untuk tiba di tujuan mereka, dan membantu Malachai menghadapi para penyerbu yang hanya ingin menghancurkan dunia mereka. Chloe adalah seseorang yang tidak mengikuti etika selama pertempuran. Setelah mengenai lawannya, dia terbang ke arah raksasa yang jatuh itu dengan maksud untuk memberikan kerusakan sebanyak mungkin. Serangan mengakhiri dunia. Chloe meraung sambil melakukan tendangan memutar dan menghantamkan kakinya ke perhiasan keluarga Arasnir. Jeritan tanpa suara meletus dari bibir Arasnir saat dia meringkuk kesakitan. Karena posisi raksasa itu saat ini, Chloe memutuskan untuk memukul kepala raksasa itu dengan rentetan pukulan dan tendangan, yang hampir membuat rahang raksasa itu terkilir. Gadis kecil itu hendak mengaktifkan serangan luar biasa lainnya ketika dia merasakan ancaman datang dari sisi kanannya. Mempercayai instingnya, dia buru-buru mundur, tepat pada waktunya untuk melihat cambuk api raksasa yang menyapu tubuhnya. Tremoher tidak akan membiarkan Arasnir mati, jadi dia segera datang untuk menyelamatkan rekannya. Melihat bahwa dia tidak akan dapat melanjutkan amukannya,
Chloe memutuskan untuk melakukan hal terbaik berikutnya, dan menghancurkan cangkang kerucut raksasa yang terletak di samping Arasnir. Dia meninju dan menendangnya hingga hancur berkeping-keping. Seketika, kemampuan generasi yang diperoleh para raksasa sebagai buff menghilang. Itu adalah kompensasi kecil atas kesempatan yang hilang untuk mengakhiri hidup salah satu demigod menggunakan serangan berkekuatan penuh yang hanya bisa digunakan 3 kali sehari. Serangkaian teriakan perang menyebar di seluruh kehampaan saat sisa para raksasa akhirnya terbebas dari mantra Malachai. Setelah melihat apa yang terjadi pada para pemimpin mereka, pasukan raksasa berlari dengan senjata yang dipegang erat di tangan mereka. Raksasa yang berlari di depan formasi adalah salah satu kapten yang ditugaskan di pasukan tersebut. Dengan perintahnya, para raksasa melintasi jarak dengan langkah besar untuk menyerang balik makhluk-makhluk jahat yang menunda misi kebenaran mereka. Tiba-tiba, suara siulan bergema di sekitarnya dan kapten raksasa menjerit kesakitan. Tombak perak telah mengenai matanya, membuatnya buta total. Tremor melirik ke arah datangnya tombak itu dengan ekspresi kesal di wajahnya yang buas. Ada begitu banyak hama yang muncul di kiri dan kanan, dan itu mulai mengganggunya. Namun, ketika dia melihat orang yang telah melemparkan tombak yang telah mengenai bawahannya, kemarahan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. "Kau," Tremor menunjuk sampul baru itu dengan tidak percaya. "Kenapa kau di sini?" Malachai, Ella, Chloe, dan yang lainnya melirik ke arah yang ditunjuk raksasa itu. Saat itulah mereka melihat seorang lelaki tua, duduk di atas seekor kuda berkaki 8. Ella segera mengenali siapa bandit tua itu, dan sudut bibirnya terangkat cukup lebar. "Sudah cukup lama," kata Ella. "Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka akan dapat menemukan jejak keluhan dalam suaranya." Lelaki tua itu terkekeh canggung, tetapi dia tidak membalas perkataan Ella. Sebaliknya, matanya terpaku pada tubuh para raksasa di kejauhan. Para raksasa, kecuali para demigod, tanpa sadar mundur selangkah ketika mereka melihat wajah lelaki tua itu yang tidak memiliki kehadiran yang kuat. Meskipun wajahnya berbeda, mereka tahu pasti bahwa lelaki tua di hadapan mereka adalah orang yang dipuji sebagai salah satu dewa perang terkuat yang pernah ada. Demigod Arasnir yang terluka parah, serta rekannya Sirion, buru-buru berkumpul kembali dengan Tremor, karena mereka merasakan ancaman yang jauh melampaui kekuatan gabungan orang-orang yang baru saja mereka lawan. "Apakah kamu takut?" tanya James dengan nada menggoda. "Bagus, karena ada alasan bagus bagimu untuk takut." Bandit Tualon menyipitkan matanya saat niat membunuh yang kuat meledak dari tubuhnya. "Menurut bintang-bintang, sekarang adalah hari yang baik bagi para raksasa untuk mati," kata James sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan mengirim kalian semua ke neraka, tanpa biaya. Tidak perlu berterima kasih padaku." Meskipun dia sedang bercanda, tidak ada satupun raksasa yang tertawa. Mereka hanya memegang senjata di tangan mereka dengan erat, seolah-olah nyawa mereka bergantung padanya.